Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang dalam acara BIM Wika Awards 2021. Yang terhormat Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang kami hormati Bapak Rudi Hartono selaku Direktur KIHSE PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang kami hormati Direksi dan jajaran komisaris lainnya PT Wijaya Karya Persero Tbk, serta para finalis dari BIM Wika Awards 2021. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut ke acara, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu BIM Wika. BIM Wika Awards adalah penghargaan untuk pemenang kompetisi BIM tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Departemen BIM dan Riset PT Wijaya Karya Persero Tbk. Melalui BIM Wika Awards ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan implementasi kompetisi BIM dan mengembangkan potensi engineers muda prestatif dari kalangan akademisi di seluruh Indonesia. BIM Wika Awards tahun ini adalah kedua kalinya yang diselenggarakan oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk. Sebelumnya, pada tahun 2020, BIM Wika Awards sukses diikuti oleh 150 tim dari 56 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan 15 tim Wika Project. Nominasi BIM Wika Awards 2021 ada 5 kategori bagi mahasiswa, yaitu Building Modeling, Building Analysis, Road Modeling, Bridge Modeling, Survei Fotogrametri, dan 1 kategori baru untuk pelajar SMK, yaitu Smart Building Conceptual Design. Pada tahun ini, peserta dari BIM Wika Awards 2021 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 156 tim yang berasal dari 71 institusi pendidikan dari 18 provinsi di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara BIM Awards ini. Oke. Rangkaian kompetisi BIM Wika Awards terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama pembuatan proyek dalam waktu 2 bulan. Dan kemudian dilakukan seleksi tahap awal hingga terpilihlah 16 tim finalis yang terbagi dari 6 kategori. Lalu tahap kedua adalah project campaign pada tanggal 5-12 Februari untuk memperebutkan juara terfavorit. Serta tahap ketiga adalah presentasi finalis yang kemarin sudah teman-teman lakukan. Dan hari ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh para finalis, yaitu acara puncak pengumuman juara BIM Wika Awards 2021. Sekali lagi tepuk tangan buat para finalis yang udah berjuang sampai titik hari ini. Nah, sebelumnya perkenankan saya Retno Iswandari selaku Master of Ceremony of Today untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Jadi, rangkaian acara kali ini ada sambutan, dilanjutkan oleh pembacaan nominasi, lalu ada winner talks, dan dilanjutkan oleh pembacaan nominasi selanjutnya, dan dilanjutkan oleh winner talks berikutnya, dan yang terakhir ada pengumuman juara terfavorit. Gak sabar kan? Jadi tetap tonton terus sampai akhir ya. Baiklah, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Rudi Hartono selaku Direktur KIHSE PT Wijaya Karya Persero Tbk. Kepada Pak Rudi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dirjen Bina Konstruksi Bapak Trisasongko Wikianto atau yang mewakilin. Yang saya hormati para pembimbing peserta dan finalis BIM Wika Award 2021. Yang saya hormati para sivitas akademika perguruan tinggi terbaik di tanah air. Dan yang saya hormati tamu dan undangan yang berbahagia. Mengawali acara ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhonya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir dalam acara puncak BIM Wika Award 2021. Saya bangga
bisa berada di tengah-tengah atmosfer virtual yang luar biasa, karena para sivitas akademika yang hadir pada hari ini adalah kelak merupakan elit-elit bangsa Indonesia di masa mendatang. Anda dan kita semua adalah orang-orang pilihan yang beruntung bisa mengembangkan teknologi informasi Indonesia di masa mendatang. Indonesia ke depan bukan sekedar sebuah negara, ia adalah sentra teknologi informasi dunia idaman bagi seluruh generasi akan datang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sejumlah megaproyek telah dikerjakan oleh Wika seperti Jembatan Cikubang Cipularang sebagai jembatan dengan pilar tertinggi di Indonesia, jembatan terpanjang di Indonesia, Suramadu, proyek MRT pertama di Indonesia, proyek tunnel terpanjang di dunia yang menghubungkan Sungai Ciliwung hingga Kanal Banjir Timur, kontraktor nasional pertama yang membangun kereta cepat di Indonesia, serta hadir aktif pada beberapa proyek gigantik lainnya. Tidak hanya terkemuka di kancah domestik, Wika juga telah beroperasi jauh hingga ke luar negeri di 10 negara yang tersebar di Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika. Ekspansi itu menunjukkan bahwa Wika bukan lagi pemain lokal yang hidup dari proyek-proyek pemerintah semata. Wika adalah career flag, kebanggaan kontraktor Indonesia di mata dunia. Salah satu pengungkit bisa berkiprahnya Wika dalam kancah global adalah bagaimana Wika mampu mengimplementasikan teknologi BIM, Building Information Modeling. Wika menyadari bahwa teknologi ini bukan sekedar pelengkap, ia adalah katalis sebuah proses untuk menghasilkan goals yang didesain sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dalam rangka peningkatan kompetensi akademisi dalam bidang teknologi konstruksi, PT Wijaya Karya Persero Tbk menginisiasi dan menjadi pelopor dalam program kompetensi digital konstruksi berkelanjutan BIM Wika Award. Pada tahun 2021 akan menjadi tahun kedua penyelenggaraan BIM Wika Award dengan tujuan untuk peningkatan kreativitas, inovasi, kompetensi, akademisi seluruh Indonesia dan engineer Wika di bidang digital konstruksi. Pada tahun 2020, Wika kembali berhasil menjadi finalis dalam ajang internasional Year in Infrastructure 2020 dalam kategori Building and Campus. Hal ini memperpanjang track record portofolio raport biru Wika yang dalam 2 tahun sebelumnya di tahun 2018-2019 selalu menjadi juara pertama dalam ajang bergensi tersebut. Penerapan BIM oleh Wika terbukti memberikan kepercayaan yang lebih akurat dan menghasilkan efisiensi dari sisi waktu, pengerjaan maupun biaya. Oleh karena itu, wajar jika kemudian kita mendorong BIM menjadi salah satu added value smart construction dalam mengimplementasikan teknologi inovasi konstruksi di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, Wika memandang dalam setiap insan para motor inovasi sebagai human capital, bahwa setiap insan dengan segala kekayaan akal dan budaya merupakan kekuatan dan kompetensi yang mampu melakukan transformasi. Dan melalui BIM Award pagi ini, Wika siap bersama perguruan tinggi mengembangkan teknologi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah memungkinkan terselenggara acara ini. Kepada para perguruan tinggi, pembimbing, dan mahasiswa peserta BIM Award 2021, saya ucapkan selamat. Saya berharap acara ini dapat diterima, bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar, prestasi, dan meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi atas arahan yang telah diberikan untuk kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dari General Manager Departemen BIM dan Riset PT Wijaya Karya Persero Tbk yang akan disampaikan oleh Bapak Romi Ramadan. Kepada Bapak Romi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menghadiri acara pengumuman dari BIM Wika Award 2020-2021. Selamat buat para peserta, khususnya buat para finalis yang telah bersusah payah sampai hari ini dalam mengikuti lomba yang sangat kita banggakan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa BIM Wika Award 2020-2021 adalah event kedua dari BIM Wika Award. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa BIM Wika Award ini adalah event BIM terbesar yang ada di Indonesia. Tidak hanya dari jumlah peserta, lebih kurang 156 peserta dari seluruh universitas yang ada di Nusantara, di Indonesia. BIM ini juga menggunakan aplikasi dari vendor-vendor besar dunia. Besar harapan kami, besar harapan kita semua bahwa BIM Wika Award akan menjadi booster bagi digunakannya bagi aplikasi penggunaan BIM yang ada di Indonesia. Tidak hanya sebagai booster, tapi kita berharap bahwa event ini menjadi penyemangat buat kita semua, buat insan BIM, khususnya para adik-adik mahasiswa, agar bisa meningkatkan kompetensi penggunaan BIM di masa depan. Sekali lagi saya ingin sampaikan selamat buat para pemenang BIM Wika Award 2020-2021. Sampai ketemu di BIM Wika Award selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi atas sambutan yang telah diberikan untuk kita semua. Acara selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan nominasi kategori Building Modeling yang akan dibacakan oleh Ibu Anastasia Yolanda selaku Koordinator Departemen Building. Kepada Ibu Anastasia Yolanda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah nominasi finalis BIM Wika Awards kategori Building Modeling. Yang pertama adalah tim CAC 44 Atma Jaya University Yogyakarta. Yang kedua adalah tim Ekologawa Universitas Jember. Dan yang ketiga adalah tim Benule Institut Teknologi Nasional Bandung. Sudah kita dengar nominasi dari kategori Building Modeling. Dan ini dia tiga poin tertinggi, yaitu ada Ekologawa tim dari Universitas Jember, dilanjutkan dari CAC 44 tim dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan pemenangnya, the winner is Benul tim dari Institut Teknologi Nasional Bandung dengan skornya adalah 699,4. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Benul tim. Kami mengucapkan selamat untuk Benul tim selaku juara pertama kategori Building Modeling. Selanjutnya adalah pembacaan nominasi kategori Building Analysis yang akan dibacakan oleh Saudara Adi Permadi. Kepada Saudara Adi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini nominasi kategori Building Analysis. Yang pertama, tim ARMI, asal institusi Institut Pertanian Bogor University. Yang kedua, tim C3 Jayakarta, asal institusi Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, tim Digdaya Amarta, asal institusi Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Oke, tadi kita sudah mendengarkan nominasi dari kategori Building Analysis. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk para nominasi-nominasi tersebut. Kita tepuk tangan dulu biar semakin gitu ya. Dan ini dia untuk para pemenang 3 poin tertinggi dari kategori Building Analysis. Yang ketiga ada dari Digdaya Amarta tim dari Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang.
Yang kedua ada dari C3 Jayakarta Team dari Universitas Negeri Jakarta. Dan inilah dia pemenang dari kategori Building Analysis, yaitu dari Army Team dari Institut Pertanian Bogor University. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Jadi skor yang diraih dari Army Team ini yaitu 869,8. Luar biasa. Selamat kepada Army Team. Sekali lagi selamat untuk pemenang dari kategori Building Analysis. Oke, selanjutnya adalah pembacaan nominasi dari kategori Smart Building Conceptual Design yang akan dibacakan oleh Saudari Sonya. Kepada Saudari Sonya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nominasi finalis untuk kategori Smart Building Konseptual. Penominasi pertama dari Greenhouse Team dari SMK Negeri 6 Bekasi. Dan nominasi kedua dari tim Black Clover Team dari SMK Negeri Kudu Jombang. Dan nominasi ketiga dari Agisoft Team dari SMK Negeri 26 Jakarta. Dan inilah 3 poin tertinggi dari kategori Smart Building Conceptual Design. Yang ketiga ada Agisoft Team dari SMK Negeri 26 Jakarta. Yang kedua ada Black Clover Team dari SMK Negeri Kudu Jombang. Dan the winner is Greenhouse Team dari SMK Negeri 6 Bekasi. Selamat untuk SMK Negeri 6 Bekasi dengan timnya adalah Greenhouse. Total poinnya adalah 776,4. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk pemenangnya. Tadi kita udah mendengarkan 3 pemenang dari 3 kategori. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk para pemenang kita, luar biasa banget ya. Mereka hebat-hebat banget sih, tapi sebenarnya semua tim adalah hebat dan terbaik. Nah, tapi pasti teman-teman sendiri penasaran kan ya kan sama para pemenang ini. Gimana sih tips and triknya mereka gitu? Gimana sih perjuangannya mereka hingga mereka bisa pada titik ini bisa menjadi the winner? Yuk kita kulik, kita korek-korek perjuangan dan tips and triknya mereka di acara Winner Talks sesi 1 ini. Langsung aja kita akan berbicara pada 3 kategori. The winner pada 3 kategori. Yang kategori pertama yaitu kategori Building Modeling dengan tim pemenangnya adalah tim Benul dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Terus selanjutnya ada kategori Building Analysis yaitu tim Army dari Institut Pertanian Bogor. Dan yang ketiga ada kategori Smart Building Conceptual yaitu dari tim Greenhouse dari SMK Negeri 6 Bekasi. Sekali lagi sebelum menyaksikan kita beri tepuk tangan yang super meriah untuk para pemenang kita. Langsung saja mari kita saksikan Winner Talks berikut. Perjuangannya itu ya karena kita masing-masing itu mempunyai job desk yang berbeda-beda. Jadi terutama banyak juga materi-materi ataupun hal yang belum kita dapat sebelumnya, sehingga kita perlu belajar terlebih dahulu untuk bisa memahami lebih lanjut apa yang mau kita lakukan. Jadi istilahnya kita juga memperoleh hal-hal baru dan juga ilmu baru lah dengan mengikuti BMWK ini. Dan terutama ya dalam mengasah terutama skill untuk mengoperasikan BIM, kemudian juga terkait bagaimana sih peraturan-peraturan dan juga teknis-teknis dalam merencanakan sebuah gedung, karena tim kami merupakan tim analisis building. Untuk hal yang berkesan bagi saya pribadi itu karena di sini saya juga baru pertama kali mengikuti lomba di kuliah, walaupun udah tingkat akhir, tapi ya sangat berkesan bagi saya gitu Pak. Udah melewati beberapa pengerjaan yang udah dilakuin bareng-bareng satu tim. Di sini saya banyak terima kasih kepada teman saya seperjuangan yaitu Ridwan Nur Anafi dengan Arif Budiman, karena ya telah bareng-bareng untuk menyelesaikan proyek ini dengan sebaik-baiknya gitu. Awalnya jujur dari saya pribadi sebagai ketua tim juga merasa pesimis ya, apalagi saya pertama kali untuk mengikuti lomba, lalu banyak gitu dari tim yang mengikuti lomba ini.
Terus juga kami baru mengerjakan proyek ini kan di terakhir-terakhir deadline. Jadi ya alhamdulillahnya bisa terselesaikan gitu. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada pihak BIM Wika selaku penyelenggara lomba ini, karena menurut saya lomba ini sangat baik gitu, apalagi ada beberapa kategori yang benar-benar nanti itu akan berguna bagi dunia kerja nanti. Mungkin seperti itu, dan mungkin pesan saya semoga bisa berlanjut ke tahun-tahun ke depan. Jadi awalnya kami tuh tahu BIM Wika Awards ini, kompetisi ini tuh dari dosen. Kebetulan kan kami di kampus ada mata kuliah permodelan digital bangunan. Jadi waktu mata kuliah itu kita dikasih tahu kalau ada lomba ini, dan jujur sih waktu itu diiming-imingi nilai A juga ya kalau ikut, karena sebenarnya kan di kampus juga dikasih tugasnya tuh mirip-mirip bikin BIM juga gitu, kayak tentang BIM. Tapi kalau di kampus itu kan tugasnya cuma bikin ruko, kalau ini kan bangunan 8 lantai gitu, dan kita akhirnya sekalian mencari pengalaman juga, karena kita juga belum pernah ikutan lomba, jadi ya udah sekalian aja. Dan dosen kami juga kebetulan bilangnya nanti bakal dibimbing kayak gitu. Terus akhirnya kami ikut, dan pas ikut ada banyak kendala sih, kayak ada yang punya masalah kesehatan kayak gitu, ada yang punya masalah keluarga. Pokoknya kita tuh selama 3 minggu atau lebih gitu sempet kita nggak ngerjain ini sama sekali, kayak terlantar gitu aja. Dan kita juga udah sempet kayak mau nyerah gitu, karena kepikirannya kan lebih ke ini sih, di Tenas itu kan banyak yang ikut, timnya kan lumayan banyak yang ikut, dan setelah tanya-tanya ke tim lain tuh kita ketinggalan gitu dari mereka progresnya. Terus akhirnya kita udah mau nyerah tadinya, tapi akhirnya kita saling nguatin dan bilang ya udah kerjain dulu aja, yang penting kita usaha dulu gitu sampai akhir, nanti beres gak beres gimana nanti, kalau bisa juga malah kalau misalnya bisa selesai malah lebih bagus, kita penting usaha dulu. Terus akhirnya kita juga dibantuin sama dosen, ada workshop gitu sekali, dibimbing juga. Terus akhirnya kita berhasil nyelesain ini semua gitu dan ngumpulin. Pas ngumpulin rasanya kayak lega banget gitu. Terus kan pas ngumpulin itu waktu libur, jadi kayak ya udah sekarang udah ngumpulin, nggak menang juga nggak apa-apa, kita liburan aja gitu sekarang, gak usah dipikirin lagi kayak gitu. Terus ternyata pas pengumuman kan ternyata masuk final, jadi finalis. Gak nyangka banget sih gitu, kayak kok bisa gitu, padahal kan yang lain kayaknya tuh lebih bagus-bagus, lebih hebat-hebat, lebih lengkap kayak gitu. Terus akhirnya waktu tahu jadi finalis, kita baru kayak berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa gitu kemarin, karena masih libur juga kan, jadi berusaha semaksimal mungkin waktu final itu gitu sih. Sebenarnya kalau tantangannya sih kita lebih ke yang pertama sih, kalau tantangan tuh pasti kita tuh udah lama nggak pegang ArchiCAD juga, jadi kayak awalnya kesulitan. Terus kan gambarnya juga ada yang bingung gitu, kita paling di sana. Terus kalau tantangan yang paling berkesannya tuh paling lebih ke dari pengalaman kita tadi sih, yang ketinggalan gitu sama yang lain, terus hampir nyerah. Paling tantangannya di situ sih, gak nyangka soalnya dengan kita waktu itu gak jadi nyerah, akhirnya kita malah bisa di sini gitu. Kami menang jadi juara, yang pertama pasti mau ngucapin syukur, alhamdulillah gak nyangka bisa sampai sini. Terus terima kasih juga buat anggota tim yang lain, udah saling support, saling nyemangatin, saling nguatin juga. Terus terima kasih sama dosen-dosen pembimbing kami, terutama Pak Erwin yang udah membimbing dan ngenalin kita sama kompetisi ini gitu. Terus terima kasih juga untuk orang tua dan semua pihak yang udah mendukung kita, udah bantuin kita. Terus terakhir terima kasih juga buat panitia BIM Wika karena udah kasih kita kesempatan buat nambah-nambah pengalaman dan semoga lebih baik lagi ke depannya. Terus terakhir saya mau nyampein buat rekan saya, buat Bella dan Anila, selamat
atas kemenangan ini. Terus selamat kuliah dengan tenang juga. Semoga semua yang udah kita laluin ini jadi pelajaran, dan semoga kemenangan kita ini bisa bermanfaat baik buat kita dan buat masyarakat itu atau buat orang lain. Gitu. Teman-teman, tolong dong ceritain perjuangan tim Greenhouse nih selama mengikuti BIM Week Awards. Perjuangan apa nih? Gitu kak? Kalau Perjuangan diceritain, aku ada buat beratnya, ini. ada senangnya juga. Iya, boleh. Yang mana dulu nih? Kalau mulai dari awal-awal gitu, mungkin kayak ngerasa agak gimana ya? Ada senang dan agak bingung juga nentuin dari temanya, dari konsep-konsepnya harus gimana. Cuma ya yang dari dulu ya konsep yang dulu yang saya suka tuh beda dari yang lain. Kayak contohnya dari lomba ini, yang lain mungkin ngambil konsep teknologi dan kita ngambil konsep ke ramah dengan alamnya. Terus mulai dari nyoba-nyoba apa ya namanya, tatap muka walau ya dengan menjaga protokol. Terus kemudian katanya apa tuh protokol apa tuh namanya, pembatasan PSBB semakin lebih ketat. Jadi membuat apa tuh namanya, Mau ketemuan susah pertemuan ya diadain jadi virtual Zoom setiap minggunya. Wih, setiap minggu, Mas? Iya, Kadang-kadang setiap minggu. Tapi itu tetap apa namanya, ngikutin jadwal liburnya, cuti bersama yang apa tuh dari pemerintah itu. Libur ya? Natal. Iya. Gak apa-apa, Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Iya, boleh kak. Tantangan paling berkesan selama mengikuti BIM Week Awards apa tuh kira-kira? Tantangannya menarik sih, Mungkin, gitu kan, lombanya. Tantangannya mungkin spesifikasi laptop mungkin. Ya itu termasuk juga Kak. Oh iya. Iya sih, Kak. Kemarin kalian modelingnya pakai apa sih? Apanya kak? Kemarin kalian modelingnya pakai apa? Oh, mau desainnya ya? Oh, kalau desain pakai SketchUp sih kak, SketchUp sama AutoCAD gitu. Paling nah itu juga versinya yang nggak terlalu tinggi paling gitu sih kak. Sama kalau buat ngedit itu tambahan kalau salah Filmora sama Enscape paling. Itu. Apa? Enscape ya? Iya kak. Iya. Itu buat apa tuh? Rendering? Itu ya buat rendering ke video sih kan, lebih itunya. Dan itu Mas, juga nggak terlalu ini. Nggak apa tuh? Ya nggak terlalu bagus kalau contohnya mungkin ya makanya yang versi yang nggak maksudnya yang trial gitu Pak. Yang lama gitu ya. Dari Greenhouse Team jadi juara di BIM Week Awards. Tuh pesan-pesannya Kak. Apa tuh? Pesan-pesannya yang mungkin pengen aja gitu Kak, banggain nama sekolah gitu, terus bawa nama sekolah lagi kan bisa banggain orang tua juga gitu kan. Nah, itu ya udah cita-cita yang ini banget sih Kak, kalau untuk bisa menang gitu. Paling itu sih Kak kalau dari saya Kak. Kalau dari Mas Agung gimana tuh? Pengen nyoba kayak tadi, pengen nyoba bangkitin nama SMK 6, soalnya kan masih banyak apa tuh namanya orang-orang yang belum tahu SMK 6 itu jurusannya apa. Oke teman-teman, saya mau ngucapin terima kasih sekali lagi ya, Ya, karena telah sama-sama. meluangkan waktunya nih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong buat para pemenang kita, luar biasa banget ya. Tadi kita udah tahu nih perjuangan mereka seperti apa. Mudah-mudahan tahun depan yang belum berhasil bisa ikut lagi dan bisa ikut mencontoh nih dari para pemenang kita. Langsung aja untuk pembacaan nominasi selanjutnya, yaitu pembacaan nominasi kategori Rich Modeling yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Yusuf Ramadan. Kepada Saudara Rizky Yusuf Ramadan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah nominasi finalis BIM Wika Award kategori Bridge Modeling. Yang pertama, tim C3 Pierce Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kedua, tim Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Tadi Mas Rizky sudah bacain nominasinya, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan membacakan pemenangnya. Di urutan kedua ada Ulil Albab Tim dari Universitas Islam Indonesia dan pemenangnya adalah ding 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 dari C3 Pierce Tim dari Universitas Negeri Jakarta dengan total poinnya 741,7. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa, selamat ya buat C3 Pierce. Pierce bacanya gitu ya kan? Bener apa salah nih? Mudah-mudahan nggak salah ya. Sekali lagi selamat untuk C3 Pierce dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan nominasi dari kategori Root Modeling yang akan disampaikan oleh Saudara Brian Adam. Kepada Saudara Brian Adam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya bacakan nominasi untuk kategori Road Modeling. Nominasi yang pertama adalah dari tim C3 Bravo, asal institusi Universitas Negeri Jakarta. Nominasi yang kedua ada dari tim Kuya EST, asal institusi Institut Teknologi Bandung. Aduh, pasti nih yang berada di kategori Root Modeling ini lagi deg-degan ya. Karena saat ini kita akan membacakan pengumumannya. Di posisi kedua dengan total poinnya 853,2 itu diduduki oleh Kuya S-Team dari Institut Teknologi Bandung. Dan the winner is C3 Bravo Team dari Universitas Negeri Jakarta dengan total poin 861,3. Wow, luar biasa sekali UNJ. Dari tadi banyak ya the winner dari UNJ. Selamat untuk C3 Bravo Team dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, selanjutnya adalah pembacaan nominasi dari kategori survei fotogrametri yang akan disampaikan oleh Saudara Febri Hardiono. Kepada Saudara Febri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan bacakan nominasi kategori survei fotogrametri. Yang pertama adalah Itera Sandes dari Institut Teknologi Sumatera. Yang kedua dari tim Independent Center for Photogrammetry dari Institut Teknologi Sumatera. Yang ketiga The Equator dari Politeknik Negeri Bandung. Demikian nominasinya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah mendengar nominasi dari kategori survei fotogrametri. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu pemenang dari kategori survei fotogrametri. Dan posisi ketiga ditempati oleh The Equator Team dari Politeknik Negeri Bandung. Di posisi kedua ada Independent Center for Photogrammetry Team dari Institut Teknologi Sumatera. Dan ini the winnernya jatuh kepada Itera Sandes Team dari Institut Teknologi Sumatera dengan total poin 932,6. Tepuk tangan dulu dong untuk Itera Sandes Team. Ini tadi juara 1 dan poin tertinggi keduanya dari sama-sama dari Institut Teknologi Sumatera. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu yang meriah. Selamat. Nah, tadi kita udah dengerin juara-juara dari 3 kategori terakhir. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan dulu dong yang meriah buat para pemenang kita nih, biar semuanya makin semangat. Kalau tadi di sesi pertama kita udah mendengarkan tips and tricks serta gimana sih perjuangan teman-teman dari kategori sebelumnya, 3 kategori pertama. Sekarang kita akan mendengarkan tips and tricks serta gimana perjuangan mereka di kategori 3 kategori berikut. Pertama, kategori Bridge Modeling, yaitu dari tim C3 Pierce dari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kedua ada kategori Root Modeling, yaitu tim C3 Bravo, lagi-lagi dari tim Universitas Negeri Jakarta, luar biasa. Dan yang ketiga dari kategori Survei Fotogrametri, yaitu tim Itera Sandes dari Institut Teknologi Sumatera. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah sebelum kita menyaksikan
Dan langsung saja Oke, jadi awalnya kami ikut BIMWIKA Awards itu kalau saya awal diajakin sama Bang Prasetyo ikut kategori road modeling BIMWIKA Awards. Nah, kemudian saya mengajak rekan saya Hafiz. Nah, kebetulan waktu itu di tahun 2020 itu kami masih maba, saya sama Hafiz, jadi belum ada mata kuliah tentang jalan, terus juga masih baru sama semuanya gitu. Jadi harus belajar mandiri juga tentang jalan, tentang software-software yang harus dipelajarinya. Dan saat lihat di technical meeting, terus dikasih bahan proyeknya itu, pas lihat, wah ini tantangannya banyak. Sanggup gak ya kita buat sanggup nggak sampai akhir. Terus udah pesimis aja sih saya awalnya waktu itu, kayak wah ini bener-bener tantangan. Terus juga baru bagi saya sendiri pun ini pertama kali ikut lomba, dan Hafiz juga saya sama Hafiz kebetulan pertama kali ikut lomba di kategori ini. Terus juga dan pas selama prosesnya pun juga banyak tantangan-tantangan, mulai dari segi waktu, terus perangkat laptop juga, banyak sih tantangan kendala yang kita hadapi. Dan sampai akhir pun di submit juga ada beberapa kendala seperti dari segi waktu, itu kita harus menyesuaikan waktu masing-masing karena kan kita juga beda angkatan dan beberapa ada kesibukan masing-masing juga. Dan kemudian selesai sampai submit pun kita juga udah alhamdulillah kayak apapun hasilnya itu yang terbaik yang udah kita lakukan. Sampai finalis alhamdulillah, nggak sampai pun belajar buat kita ke depannya, buat ikut lagi di BIMWIKA Award tahun depan lagi gitu. Dan ternyata kami masuk finalis, itu kayak wah bangga banget, ini pertama kali ikut lomba terus jadi finalis, kayak udah wah alhamdulillah pokoknya. Terus mungkin itu. Iya, kemarin kita C3 Bravo itu tag videonya di kampus ya. Nah itu jadi satu ini juga sih bahwa ada tata usaha atau dari pihak kampusnya yang relain datang, seharusnya tidak datang ya ke kampus, tapi karena kita mau menggunakan ruangan tersebut, jadi bela-belain datang gitu dari pagi sampai sore nemenin kita presentasi. Yang pertama sih pasti bangga sama diri sendiri karena udah bisa juara, terus juga lawannya termasuk yang tahun kemarin tuh juara 1 melawan ITB yang fokusnya benar-benar teknik, terus bagus juga universitasnya. Terima kasih sama orang tua yang selalu mendoakan dan juga mendukung gitu, baik moral ataupun material gitu. Terus juga untuk teman-teman angkatan dan teman-teman seunit yang kemarin juga sudah memvote, sudah like video, bantu like video, itu juga mengucapkan banyak terima kasih, karena tanpa mereka juga kita nggak bakal banyak dapat like dan juga vote. Terus juga untuk tim ini sendiri, terima kasih karena udah semangat dari awal sampai akhir, sudah menyelesaikan proyek ini dengan baik. Jadi juara itu yang pasti kami bakalan berterima kasih kepada Allah SWT karena udah dipermudah juga, terus juga dikasih rezeki ini. Terus juga terima kasih juga kepada dosen-dosen pembimbing yang udah membimbing tim kami dari awal sampai akhir. Terus juga berterima kasih kepada teman-teman senior juga yang udah ngasih saran atau ilmu pada proses modeling, dan juga pihak-pihak yang telah membantu. Nah, dan juga berterima kasih kepada tim yang udah kerja keras dari awal sampai akhir,
Mungkin dari kalau misalkan emang nggak ada Bang Andreas sama Bang Pras nih, kelompok ini kayaknya kayak kurang gitu, karena kan ada orang yang berpengalaman ya kan, kalau dari Bang Andreas. Nah terus mungkin kalau dari Reza nih mungkin bakal terkendala nih dalam administrasinya, karena Reza itu yang paling handal dalam hal-hal yang berbau administrasi dan sebagainya. Terus yang terakhir, mau berterima kasih juga kepada panitia BIM Wika Awards ini yang udah menyelenggarakan lomba sehingga kami mendapatkan pengalaman yang baru dalam perlombaan. Itu Mas Kondisa. Jadi di ITERA ini kan ada 4 tim yang menyumbang di kategori fotogrametri, dan itu di satu prodi semua, teknik geometrika. Nah, dari awal itu kita ada kendala dari peminjaman alat, karena dari geomatika sendiri cuman punya 1 drone, Mas. Nah itu kan harus bergantian gitu kan, harus survei ke lapangan, harus seperti itu. Nah di situ tuh sangat apa ya, misal yang satu tim belum selesai, kita harus nunggu lagi. Terus ada yang pulang juga kan, dari pandemi belum pulang, ada yang ingin pulang juga. Di situ dari awal tuh udah bermasalah banget, complicated sekali. Terus kita itu dari tim ITERA, tempat penelitian kita paling jauh, dia tuh di pesisir pantai. Nah itu kita dibimbing sama dosen kita, itu seperti kayak proyek beneran gitu, Mas. Nah jadi mulai, karena kita posisi penelitian paling jauh, dari perencanaan itu harus benar-benar matang, dan kita dikasih waktu hanya 2 hari di sana. Nggak mungkin lama-lama karena penginapannya juga harus dipikirkan, seperti itu, cuacanya. Nah ketika di lapangan itu banyak, kan kita survei fotogrametri ya. Mulai dari sana kita bagi 2 tim menjadi tim fotogrametri dan GPS. Nah kalau untuk GPS itu tidak masalah untuk diukur kapan aja. Fotogrametri ini kebetulan di sana pas sore hari itu hujan, jadi kayak bingung gitu. Banyak banget kendalanya gitu. Kalau terkait kendala, kemarin kita itu kendalanya lumayan sih. Pertama itu terkait tentang yang di sana kan banyak banget tuh pegunungan tuh, gunungnya tinggi, sehingga untuk terkait drone-nya itu emang harus menyesuaikan banget sama yang di sana. Terus juga pengambilan datanya kan di sana kan emang benar-benar homogen banget tuh, hijau banget, sehingga emang benar-benar biar semuanya itu masuk ke pengambilan semua gitu, masuk ke foto udara semua. Nah itu emang tantangan banget tuh, karena emang kita baru pertama kali untuk survei fotogrametri di pesisir pantai, karena emang sebelumnya tuh di perkotaan terus tuh, tapi kali ini kita di pesisir pantai. Itu sih menurut saya yang buat kita tantangan baru atau ilmu baru lah yang kita ambil gitu dari terkait lomba ini sih. Pertama saya ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya kita bisa sampai di fase ini atau finalis ini. Terus juga yang kedua itu kami juga mengucapkan kepada pihak Desa Waimuli yang telah memberikan dukungan penuh dan sedia membagi pengalaman kejadian bencana tahun 2018 kemarin, dan juga sehingga juga kami juga dapat mengetahui betapa pentingnya mitigasi bencana. Dan terakhir itu kepada dosen pembimbing dari ITERA Sandes, Bapak Muhammad Ulin Nuha, yang membimbing kita dari awal. Dan juga kami juga terima kasih juga sama teman-teman dari yang membantu kami terkait tentang pengambilan data dan pengolahan. Terus juga kami juga banyak terima kasih kepada BIM Wika Awards yang telah menjadi penyelenggara. Semoga harapannya di tahun kedepannya bisa diselenggarakan lagi dan juga bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Kalau dari saya mungkin yang pasti ucapan terima kasih buat seluruh pihak yang nggak mungkin bisa kami sebutin satu-satu, karena BIM Wika Awards yang ini kebetulan saya ikut yang kedua kalinya ini. Oh, yang kedua. Ini sangat berkesan sekali bagi saya, karena yang pertama itu mungkin berkesannya karena itu pertama kali, tapi untuk yang kedua ini karena terjun langsung dengan masyarakat, dan itu juga sangat berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat wilayah pesisir. Jadi ini sangat ucapkan terima kasih bagi pihak Desa Waimuli, khususnya kepada Desa Waimuli itu, karena mereka sangat terbuka dan sangat
bersedia membantu kami dalam segala banyak hal itu. Mulai dari tempat base camp untuk kami menaruh alat sampai menemani kami ke tempat-tempat survei itu. Sangat kami ucapkan terima kasih untuk ke Desa Waibolinya. Nah, terakhir moto dari tim ITERA Sandes apa nih? Sama kayak yang lainnya kan ada moto ya, pasti biasanya juara itu ada moto. Motonya apa nih? Dari Mas Hilmi mungkin sebagai ketua tim, motonya apa nih buat timnya? Kalau moto dari kami itu sebenarnya lebih tepat itu mengutamakan dari setiap anggota itu mengutamakan unsur kepercayaan pada masing-masing dari kitanya, sehingga ketika tumbuh kepercayaan terciptanya kerjasama yang jujur dan hebat gitu. Jadi emang dari kita itu udah tahu sama-sama saling tahu kapasitasnya dari setiap anggotanya, sehingga kepercayaan itu yang membuat kita alhamdulillah sampai sejauh ini gitu Mas. Itu sih Mas. Oke, berarti kepercayaan antar anggota tim ya, supaya mulai dari pembagian job desk, terus kualitas pekerjaan itu jadi terukur ya. Tepuk tangan dulu dong gimana sih? Tepuk tangan dulu untuk para speakers kita tadi, tim-tim yang udah berhasil memenangkan di kategori ini dan sudah men-sharingkan gimana sih perjuangan mereka bisa sampai di titik kali ini. Tepuk tangan yang meriah lagi. Nah, ini juga kita akan mengumumkan kategori favorit. Jadi kategori favorit ini itu dinilai dari vote melalui media sosial YouTube, jadi like di YouTube dan juga dari Google Form. Dan ini saya bacakan dulu ya 5 poin terbesar. Jadi 5 poin terbesar, di posisi kelima ada Black Clover dari SMKN Kudu Jombang. Terus di posisi keempat ada Independent Center for Photogrammetry dari Institut Teknologi Sumatera. Terus di posisi ketiga ada Eko Logawa Building Modeling dari Universitas Jember dengan poinnya 759,1. Terus diselanjutkan dengan tim ITERA Sandes dari Survei Fotogrametri dari Institut Teknologi Sumatera dengan nilainya 961,9. Dan ini dia the winner dari juara kategori favorit. Itu dari ini poinnya adalah dengan total poin 1302,5 dimenangkan oleh tim ARMY dari Institut Pertanian Bogor. Sekali lagi selamat untuk tim ARMY. Tadi tim ARMY juga juara kan ya? Luar biasa. Selamat ya tim ARMY. Dan buat yang belum berhasil jangan berkecil hati, ikutin lagi tahun depan. Oke, tadi kita sudah ngelihat nominasinya siapa aja, pemenangnya dari tiap kategori siapa aja. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk para pemenang, baik dari masing-masing kategori maupun yang terfavorit. Kalian memang luar biasa. Nah, untuk para pemenang nanti penyerahan hadiah itu akan disampaikan di pelaksanaan HUT Wika ke-61. Untuk waktu dan tanggalnya nanti akan disampaikan lagi oleh teman-teman panitia. Jadi tetap berkontak aja sama teman-teman panitia. Dan mungkin sampai sini dulu, ya kan? Ada yang bilang kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi apabila saya selaku Master of Ceremony today ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berikutnya.